Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan makalah saya mengenai pengembangan ide bisnis berbasis Islam. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, di situ dijelaskan bagaimana Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Selain itu, dalam kehidupan ini kan kita juga mempunyai pokok tauhid atau iman, dan di situ pokok lainnya sebagai pendamping dari iman ini adalah ilmu, dimana di situ sudah jelas bagaimana keutamaan mencari ilmu. Pembahasan pertama yaitu mengenai potensi pasar bisnis edukasi dalam konteks Islam. Yang pertama, bisnis edukasi memiliki daya tahan yang lama. Di sini berarti bisnis edukasi menjadi salah satu model bisnis yang menjanjikan karena edukasi ini menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Bahkan kalau kita lihat dari zaman dahulu ke zaman sekarang itu orang-orang lebih mendahulukan pendidikan. Karena orang-orang sekarang juga sudah banyak yang berpendidikan, sehingga edukasi ini sampai nantinya tidak akan ada habisnya. Makanya ketika mendirikan bisnis edukasi yang bisnis dengan berbasis edukasi ini tidak akan ada habisnya sampai nanti, karena ilmu itu akan selalu dibutuhkan, baik ilmu mengenai teori maupun skill nantinya. Yang kedua, pendidikan selalu menjadi prioritas. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, dibandingkan dari zaman dahulu, orang-orang sekarang sudah banyak yang memprioritaskan pendidikan. Tidak hanya dari jenjang pendidikan dari pra-TK, bahkan sampai sekarang orang-orang dewasa pun kembali belajar, baik belajar secara formal maupun non-formal, baik itu sekolah atau melakukan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pembayaran di muka atau di awal sebelum diberikan jasa. Dengan begitu itu bisa menjadi modal untuk mendirikan bisnis tersebut. Kebanyakan bisnis edukasi itu selalu memberikan pembayaran di awal. Nah, sebagai pengelola itu bisa menjadi salah satu keuntungannya karena nantinya itu bisa untuk mengelola di kemudian hari. Konsep edukasi berbasis Islam ini menggabungkan antara pengertian apa itu edukasi sendiri, juga apa itu pengertian dari Islam. Menurut Mubarok dan Cayatin pada tahun 2009 itu disampaikan bahwa edukasi itu bisa disebut sebagai pendidikan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seorang guru atau seseorang lain, dan bukan pula perangkat prosedur, akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat sendiri. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa edukasi ini nantinya outputnya adalah berupa perubahan ke arah yang lebih baik, baik itu materi ataupun perilaku, atau kita bisa sebut dengan akhlak. Kemudian pengertian kedua yaitu pengertian dari Islam itu sendiri. Secara bahasa, Islam ini berasal dari kata bahasa Arab dari kata salima yang berarti selamat. Kemudian dibentuk menjadi aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa berarti pula berserah diri, patuh, dan taat juga tunduk. Dalam kata aslama tadi kemudian terbentuklah kata Islam yang memiliki arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Sedangkan menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai dari segi kehidupan. Sedangkan Zuhairi berpendapat dalam buku Filsafat Pendidikan Islam mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam, atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, merumuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari beberapa pengertian dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian dari edukasi berbasis Islam ini adalah upaya pengajaran dan pelatihan yang dilakukan secara sadar baik individu maupun kelompok dengan menanamkan nilai-nilai Islam di dalamnya yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis, yang hasilnya adalah perubahan baik sikap maupun teori. Yang selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan yang mendasari pendidikan Islam ini dijabarkan oleh
Muhammad Atiyah Al-Abrasi ada 12 rumusan. Di situ mengenai ada prinsip kebebasan, prinsip pembentukan akhlak, prinsip penyampaian materi. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bebas dan terbuka. Kemudian pendidikan Islam memperhatikan aspek individu dalam kesanggupan dan kemampuannya. Kemudian pendidikan juga memperhatikan pembawaan insting dan bakat seseorang. Yang ketujuh, mencintai ilmu dan mempersiapkan diri untuk mempelajarinya. Yang kedelapan, prinsip mengembangkan kemampuan berpikir dan berbicara. Yang kesembilan, mengembangkan pendidikan manusiawi, persuasif, dan halus. Kemudian, mengembangkan pendidikan menyeluruh universal bagi rakyat. Selanjutnya, prinsip mengembangkan perpustakaan untuk merangsang terus belajar, membaca, dan meneliti. Yang terakhir, pemberian tanggung jawab atau jabatan merupakan prioritas dari pendidikan. Yang kemudian dengan kultur dari bangsa Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi prinsip dasar pendidikan Islam itu menjadi ada 7. Yang pertama, berprinsip berwawasan semesta. Kemudian prinsip demokrasi atau keterbukaan. Yang ketiga, prinsip keterpaduan yang sistematik dan multimakna. Yang keempat, prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Yang kelima, prinsip uswatun hasanah. Yang keenam, prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya mengenai peran edukasi dalam pembentukan karakter. Penjabaran tadi dapat dijelaskan bahwa pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter. Dalam undang-undang juga tidak hanya disebutkan pentingnya pendidikan dalam pembentukan karakter, namun juga dalam pembentukan nilai-nilai agama. Maka dari itu, pendidikan atau edukasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam penanaman nilai-nilai Islam. Segala kegiatan yang dilakukan oleh individu tentunya tidak lepas dari edukasi dan agama. Makanya edukasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya mengenai identifikasi peluang bisnis edukasi. Yang pertama yang harus kita identifikasi adalah tren. Tren dalam pembelajaran sendiri menjadi pembahasan yang sangat penting untuk dikaji, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam. Dalam praktik pembelajarannya, pendidikan agama Islam telah mengalami perkembangan yang berdampak positif dalam pemahaman praktik dan penyebaran nilai-nilai agama. Untuk tren dalam pembelajaran agama Islam ini, penggunaan aplikasi mobile dalam pembelajaran agama Islam juga ini menjadi salah satu tren dalam pembelajarannya, di mana semua dapat diakses melalui aplikasi mobile dan itu juga bisa dimanfaatkan dalam pembelajarannya. Yang kedua adalah menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Tidak sedikit konten-konten atau poster-poster yang share melalui media sosial di situ dimanfaatkan menjadi media dakwah atau media pembelajaran, dan itulah beberapa tren dari edukasi sendiri. Yang kedua adalah menganalisis tentang kebutuhan. Jika kita melihat sekarang ini tidak hanya edukasinya, tetapi edukasi berbasis Islam ini menjadi hal yang sangat penting yang juga dicari-cari baik dari siswa maupun dari orang tua. Pendidikan agama Islam merupakan kebutuhan dasar yang apabila tidak diajarkan maka akan berpengaruh pada kehidupan yang bisa berakibat pada kegagalan dalam menjalani hidup sebagai makhluk Allah. Maka dari itu, pendidikan agama Islam ini menjadi hal yang sangat penting dan dicari. Menjadi hal yang sangat penting yang juga ditanamkan kepada peserta didik maupun anak-anak. Selanjutnya adalah pengembangan teknologi dan media dalam pembelajarannya. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan, jika kita melihat mengenai pendidikan agama Islam atau edukasi berbasis Islam ini, itu adalah menjadi kebutuhan itu sendiri, di mana semua orang itu membutuhkan pembelajaran mengenai agama. Yang kedua itu pengembangan teknologi dan media dalam pembelajarannya, di mana ini juga menjadi hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Jika pembelajaran yang dilaksanakan itu monoton, maka anak-anak juga akan bosan. Mungkin tidak hanya anak-anak, tetapi sebagai peserta didik, entah itu nanti anak-anak atau peserta pelatihan, ketika metode yang digunakan itu tidak berkembang, maka
ini juga selain mempengaruhi semangat belajar dari para peserta didik, itu juga akan menjadi berakibat negatif pada bisnis edukasinya. Setelah mengidentifikasi, maka kita perlu adanya analisis pasar dan target audience. Analisis pasar adalah kegiatan dengan menganalisis atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pada pasar. Pada analisa pasar menyangkut beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu mengenai lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Dalam menganalisa pasar, perusahaan atau pelaku bisnis juga perlu memeriksa jenis pasar, produk, motif, dan perilaku segmen pasar, juga penentu sasaran pasarnya. Yang kedua yaitu menentukan target audience. Target audience adalah audiens yang ditargetkan dalam kampanye pemasaran. Ini adalah audiens yang diyakini akan memiliki minat dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Sebagai contoh, apabila itu adalah bisnis edukasi, maka kita harus menentukan target audiens yang akan kita berikan promosi. Misalnya, siapa yang akan tertarik dengan bisnis edukasi ini? Pastinya kan orang-orang yang membutuhkan itu, atau mungkin orang tua, atau orang tua untuk menambahkan wawasan anaknya, atau apabila itu sifatnya pelatihan, maka kita juga perlu memasarkan tentang pelatihan yang sedang tren atau hype. Ketika misalnya yang lagi tren adalah tentang public speaking, maka kita bisa itu share atau menjadikan target audiens kita adalah orang-orang yang butuh public speaking ini. Seperti itu, pelatihan public speaking yang bisa diikuti oleh orang-orang yang membutuhkan ini. Selanjutnya mengenai jenis-jenis bisnis edukasi berbasis Islam. Yang pertama, sekolah dan lembaga pendidikan. Sekolah dan lembaga pendidikan ini adalah contoh nyata bagaimana berjalannya bisnis edukasi. Beberapa orang berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh dijadikan bisnis karena akan mengganggu eksistensi dari pendidikan itu sendiri. Namun setelah berkembangnya zaman, bisnis edukasi atau bisnis pendidikan ini tidak lagi tabu dan bisa menjadi bisnis dengan tingkat yang paling tinggi. Masyarakat semakin sadar bahwa pendidikan yang layak itu membutuhkan banyak biaya, sehingga bahkan sekarang bisa dibuktikan ketika suatu lembaga atau sekolah itu memiliki biaya yang lebih tinggi, di situ akan ada kualitas yang lebih tinggi juga. Jenis yang kedua yaitu platform pembelajaran online. Platform pembelajaran online ini sudah tidak asing lagi, terutama kita sering mendengar saat terjadi COVID-19 di Indonesia. Platform ini sama dengan platform online lainnya, namun pada platform pembelajaran online dirancang untuk pembelajaran dengan portal atau web yang berisi konten atau sumber daya pendidikan lainnya dengan lebih banyak. Sebagai contoh adalah dari Ruang Guru. Nah, di situ kita bisa belajar dengan tutor, kemudian banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk belajar. Ada latihan soal, terus ada tutor yang akan menjelaskan dan fasilitas yang lainnya. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler dan pelatihan. Kegiatan ekstrakurikuler ini atau biasa kita sebut ekskul itu biasa ada di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Ekskul ini juga bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah. Nah, ekskul ini juga bisa menjadi salah satu program unggulan yang bisa diterapkan di sekolah dan menjadi daya tarik tersendiri. Selanjutnya adalah bisnis pelatihan. Model ini adalah bisnis dengan memberikan pelatihan atau bimbingan pada individu atau kelompok dengan tujuan mengembangkan keterampilan, meningkatkan taraf hidup, atau untuk mencapai sesuatu. Seperti yang dicontohkan tadi, misalnya tentang pelatihan public speaking. Nah, itu bisa menjadi salah satu untuk mengembangkan keterampilan, karena public speaking kan digunakan dari semua kalangan, baik itu guru maupun karyawan, juga mungkin untuk marketing juga ini perlu, karena akan menjelaskan produk atau jasa nanti yang akan dipasarkannya.
Selanjutnya mengenai pengembangan ide bisnis. Untuk mengembangkan bisnis ini, kita perlu langkah-langkah dalam mengembangkan ide bisnis ini. Yang pertama yaitu riset pasar dan kebutuhan. Sebelum melakukan bisnis, perlu adanya riset pada pasar dan kebutuhan. Riset atau analisa pasar ini adalah hal pertama dan utama yang harus dilakukan. Jadi sebelum melaksanakan atau mendirikan suatu bisnis, maka perlu kita menganalisa pasar dulu. Analisa pasar adalah suatu kegiatan dengan menganalisa atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pada pasar. Pada analisa pasar menyangkut beberapa hal, yaitu lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Di situ kita juga perlu menganalisis kebutuhan yang dapat ditentukan setelah melihat lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Kemudian perlu menganalisis jenis pasar, produk, motif, dan pelaku segmen pasar, dan penentu sasaran pasarannya. Setelah itu baru kita bisa menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam membangun bisnis tertentu. Yang kedua adalah perumusan visi dan misi. Perumusan visi dan misi ini sangat penting dilakukan karena akan menjadi pedoman bagi jalannya bisnis tersebut. Perumusan visi dan misi bisa dengan mempertimbangkan hal-hal seperti tujuan, nilai, dan orientasi masa depan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu desain kurikulum yang sesuai. Bisnis pendidikan tidak lepas dari kurikulum yang mendasari jalannya pendidikan tersebut. Maka ketika dalam bisnis edukasi berbasis Islam, maka perlu disusun kurikulum yang pas dalam menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kurikulumnya. Kurikulum sendiri ini berisi rencana, tujuan, materi, dan mata pelajaran yang pada penyampaiannya juga diperlukan metode dan juga strategi. Maka dari itu kurikulum harus dibuat dengan baik agar bisa sejalan dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan inovasi dan metode pembelajaran. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Fungsi inovasi pendidikan ini sengaja dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi dalam metode pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan untuk pembaruan dalam menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didik. Dalam menerapkan inovasi tersebut perlu adanya kreativitas, pemikiran kritis, aktif, dan partisipasi dari semua pihak. Apabila di sekolah, maka siswa, guru, warga sekolah, dan yang lainnya perlu terlibat dalam melaksanakan inovasi yang akan dilaksanakan tersebut. Inovasi dalam metode pendidikan ini juga bisa kita artikan secara sederhana, itu adalah cara baru selain dengan pembelajaran tradisional. Bukan berarti meninggalkan sepenuhnya, namun bisa dikolaborasikan. Beberapa metode pembelajaran yang inovatif yaitu cooperative learning, problem based learning, project based learning, inquiry based learning, flip classroom, dan blend learning, atau masih banyak yang lainnya. Rangkaian yang selanjutnya adalah mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ada yang pertama pendekatan pemasaran untuk bisnis edukasi berbasis Islam. Untuk berbasis Islam sendiri ini ada melalui dua pendekatan. Yang pertama pendekatan pemasaran syariah, berarti pemasaran yang mengutamakan nilai-nilai agama. Yang kedua pendekatan pemasaran spiritual, berarti menerangkan bahwa bisnis yang dilaksanakannya adalah sebagai bentuk ibadah. Inilah yang menjadi pembeda dari bisnis edukasi biasa dengan bisnis edukasi berbasis Islam, di mana dalam pendekatannya itu menanamkan nilai-nilai. Juga sebagai pebisnis juga perlu melaksanakan pendekatan secara spiritual, di mana melaksanakan bisnis ini dilaksanakan sebagai bentuk ibadah, diniatkan dalam sebagai untuk ibadah. Yang kedua yaitu membangun brand yang kuat. Membangun brand juga merupakan langkah awal dalam berbisnis. Membangun brand merupakan upaya yang dilaksanakan pelaku bisnis sebagai proses untuk menciptakan kesadaran merek atau brand, mempromosikan produk, dan membangun hubungan dengan konsumen. Yang terakhir adalah menggunakan media dan platform digital. Penerapan strategi pemasaran yang ketiga ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena dimanapun akan ada yang namanya
iklan yang menjadi salah satu media untuk pemasarannya. Media dan platform digital ini penting dalam pemasarannya karena memudahkan komunikasi dengan konsumen, di mana nantinya juga untuk memudahkan dalam menganalisis masalah-masalah yang ada. Kemudian juga bisa memperluas jangkauan pasar, dan perusahaan bisa dikatakan kompetitif dalam menghadapi era digital yang sangat pesat ini ketika bisa menggunakan media atau platform digital dalam strategi pemasarannya. Dalam berbisnis tentunya kita memiliki tantangan tersendiri. Dalam bisnis edukasi berbasis Islam ada beberapa tantangan. Yang pertama mengenai biaya. Nah, masyarakat menilai biaya dalam melaksanakan bisnis edukasi itu lebih mahal, apalagi ketika melaksanakan kelas private. Nah, di situ lebih mahal. Itu menjadi salah satu tantangan di bisnis edukasi ini. Yang kedua, tidak semua guru atau tutor berkualitas. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagaimana pemilik usaha bisa memilih tutor-tutor yang berkualitas. Yang ketiga adalah bergantung pada tutor atau guru. Ketika anak-anak sudah biasa belajar dengan tutor, dengan guru, ini akan menjadi salah satu kebiasaan sehingga anak-anak bisa kurang mandiri dalam pembelajarannya. Dalam belajar bisa kurang mandiri. Nah, solusi yang pertama mengenai biaya itu bisa kita memberikan kelas dengan lebih banyak anak dan durasi yang lebih singkat daripada yang private. Walaupun ini tidak maksimal dalam pembelajarannya dibanding yang private, ini adalah menjadi jalan tengah bagi orang tua yang ingin anak-anaknya bisa menambah wawasan, terutama ketika ingin belajar Islam. Mungkin di situ bisa diadakan dengan kelas yang bentuknya kolosal atau pengajian di situ. Yang kedua, meningkatkan standar kualifikasi untuk penerimaan tutor. Untuk PR dari pengusaha itu bisa meningkatkan standar kualifikasi untuk menerima tutor. Jadi mungkin ketika yang didirikan adalah bisnis edukasi berbasis Islam, maka salah satu syarat bisa jadi memberikan syarat kepada tutor untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Itu menjadi salah satu nilai plus sebagai tutor. Yang ketiga yaitu pengusaha harus menguasai bidangnya dan menyusun kurikulum yang sesuai untuk bisa menanamkan bagaimana cara agar bisa belajar secara mandiri juga. Untuk menjawab tantangan bagaimana jika siswa ini bergantung pada tutor atau guru. Dalam pembangunan bisnis tentunya kita juga memerlukan komunitas dan stakeholder yang ada. Komunitas dan stakeholder ini menjadi salah satu yang penting ketika dalam melaksanakan bisnis. Komunitas dan stakeholder memiliki peran yang sangat penting karena mereka bergerak tidak hanya untuk kepentingan perusahaan saja, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Di sini saya mengambil contoh dari Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini awalnya adalah sebuah komunitas yang itu didirikan oleh Ustadz Husain, Ustadz Felix, dan Ustadz Cahyo, di mana di situ hanya komunitas untuk mengajak mengaji awalnya. Tapi sekarang ini Yuk Ngaji ini sudah menjadi komunitas yang sudah merintis lebih dari 40 kota regional. Kemudian kenapa ini juga menjadi salah satu contoh bisnis edukasi, karena Yuk Ngaji ini telah merambah ke semua platform digital ya. Sedangkan dalam ranah bisnis, Yuk Ngaji ini memiliki beberapa program yang menarik untuk bisa diikuti kelasnya. Sebelumnya hanya menjadi komunitas, Yuk Ngaji kini bisa memberikan kelas-kelas untuk bisa diikuti. The Power of Yuk Ngaji, The Miracle of Yuk Ngaji, Share Your Happiness adalah contoh tema program dari agenda dakwah tahunannya. Yuk Ngaji juga memiliki kelas-kelas dalam pembelajarannya, yaitu kelas eksekutif Yuk Ngaji yang berisi pembahasan materi komprehensif tentang jati diri seorang muslim. Yang kedua ada kelas intensif sistem Islam. Yuk Ngaji adalah program pelatihan agama Islam sistematik bersifat daring. Jadi di sini Yuk Ngaji memaksimalkan untuk kelas offline juga kelas online. Selain program tahunan, mereka juga sering mengadakan seminar-seminar yang di situ di berbagai kota. Nah, yang sedang dilaksanakan itu di tahun ini ada kajian
Ittiba Reconnect with Rasulullah yang dilaksanakan di Solo, Medan, Makassar, dan Jakarta. Nah, itu Yuk Ngaji ini hampir merambah ke semua aspek yang tadi sudah kita bahas, baik dari melalui platform digital, kemudian melalui kelas-kelas. Nah, Yuk Ngaji ini juga gencar dalam menggunakan media sosial untuk dakwah, mulai dari Instagram, akunnya yaitu @yukngajiid yang aktif mempromosikan kegiatannya, kemudian juga mempromosikan YouTube-nya juga mempromosikan merchandise yang mereka punya. Yuk Ngaji juga memiliki akun YouTube aktif yang di situ memberikan edukasi mengenai agama, bahkan ilmu pengetahuan yang lain juga. Tidak jarang komika yang menjadi narasumber, bahkan gamers juga pernah ada di konten mereka. Tidak hanya komika, gamers, mungkin ada beberapa tokoh-tokoh yang sedang hits kemudian mereka ajak diskusi. Tidak jarang komika juga yang lainnya. Akun YouTube Yuk Ngaji ini ada dengan nama YNTV, ini sudah ada 475 subscriber dan sudah menggunakan fitur langganan yang artinya harus membayar untuk mendapatkan konten eksklusif. Yuk Ngaji ini juga menjual merchandise melalui platform penjualan secara online dengan nama official Yuk Ngaji Merchandise. Di sana disediakan berbagai macam barang seperti jaket, kaos, stiker, game board, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk menganalisis dari faktor keberhasilan tersebut, kita bisa melihat ada 4 faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam usaha, yaitu komitmen, yang pertama, yang kedua pengalaman, ketiga keuangan, keempat lokasi usaha, yang kelima motivasi, dan keenam adalah kemampuan usaha. Jika kita melihat dari usaha yang berhasil, mereka bisa memenuhi semua faktor yang menjadi penyebab keberhasilan tersebut. Memang tidak mudah, bahkan hampir setiap perusahaan pasti pernah mengalami di titik terendahnya. Namun ketika mereka memiliki tekad yang kuat dan pengetahuan yang baik mengenai bisnis, maka mereka bisa berhasil. Perusahaan yang berhasil bisa dibilang apabila bisa memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaannya, maka itu juga bisa disebut sebagai bisnis yang sukses karena bisa memberikan dampak yang positif bagi sekitar. Bisnis edukasi berbasis Islam secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya karena dalam pelaksanaannya adalah memberikan pengajaran yang baik pada konsumen. Tidak jarang juga perusahaan dengan bisnis edukasi ini memberikan pelajaran-pelajaran gratis di sekitarnya. Bisa kita analisis dari program Yuk Ngaji ini, jika kita melihat faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dalam usaha, dalam membesarkan Yuk Ngaji ini sudah menanamkan ada 6 dari komponen yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam usahanya. Yang pertama yaitu kan komitmen tadi. Semua ustadz, semua pendiri itu memiliki komitmen yang kuat untuk membesarkan Yuk Ngaji ini. Terus pengalaman, kemudian manajemen keuangannya bagus, lokasi usaha di situ memaksimalkan offline juga online. Yang berikutnya adalah mereka juga memiliki motivasi yang kuat. Yang terakhir memiliki kemampuan usaha di mana selain para pendiri baik para ustadz juga selain memiliki kompetensi dalam bidangnya, mereka juga memiliki ahli dalam kemampuan usahanya sehingga bisa memaksimalkan semua. Sekian dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.